mari di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kosongan KB. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apa Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, langsung saja ya Bu ya. Apa Ibu tahu apa itu KB? KB itu ada yang pil, terus ada yang suntik, ya seperti itu. Sebelumnya apa Ibu sudah menyusui? Tidak. Tidak ya Bu ya. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai tentang kosongan KB, yang dimana tujuannya agar Ibu mengetahui metode dan juga macam-macam dari KB, kemudian fungsi KB itu apa, kemudian macam-macam alat kontrasepsi itu apa. Soalnya selain dari pil banyak sekali ya Bu ya macam-macam dari KB tersebut. Nah, tujuannya mungkin agar nanti Ibu bisa lebih mengetahui tentang apa sih KB mana yang bisa Ibu konsumsi selama Ibu menyusui, selama Ibu ingin merencanakan kehamilan anak keberapa Bu sekarang? Kedua ya Bu ya. Baik. Jadi Ibu langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang apa sih itu KB. Baik Ibu, jadi pengertian dari KB sendiri. Jadi KB itu adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat, mulai dari perkawinan, kemudian cara kita pengobatan agar kita mencegah dari kemandulan dan juga penjalanan kehamilan. Jadi upaya yang akan kita lakukan di saat kita mengkonsumsi KB, yang pertama kita bisa mengatur jangka kehamilan. Misalkan hamil pertama kita ingin jangka waktunya 5 tahun agar anak kedua lahir. Nah, nanti saya akan jelaskan alat kontrasepsi mana yang cocok untuk rencana ibu tersebut ya baik Bu. Kemudian KB ini merupakan salah satu usaha untuk membantu keluarga termasuk juga ibu sendiri untuk merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga yang berkualitas. Ibu pernah mendengar istilah 2 anak lebih baik? Baik Ibu, jadi tujuan dari KB sendiri seperti itu ya Bu ya. Jadi kita akan mencoba untuk membuat rencana keluarga sendiri agar keluarga sejahtera. Misalkan Ibu ini mempunyai 3 anak. Nah, nanti saya akan usahakan, saya akan jelaskan alat kontrasepsi mana yang cocok agar Ibu bisa memiliki anak itu ya Bu ya. Ibu, apakah Ibu tahu selain dari pengertiannya, manfaat dari KB sendiri itu apa? Ya, baik Ibu, salah satunya seperti itu ya Bu ya. Jadi ada manfaat dari KB sendiri itu yang pertama perbaikan kesehatan badan Ibu sendiri. Karena memang jika memang Ibu tidak mengkonsumsi KB dan juga mengkonsumsi KB, pasti akan ada perbedaan ya Bu ya. Seperti ini, ada juga efek samping dari penggunaan KB sendiri. Nah, sebelumnya Ibu menggunakan KB pil. Mungkin dari KB pil sendiri ini ada rasa mual, rasa malas untuk makan ya Bu ya. Dan itu bermacam-macam kepada Ibu gitu. Ada juga Ibu yang mengkonsumsi pil KB, ada yang nafsu makannya meningkat, ada juga yang menurun, ada juga berat badannya yang meningkat, dan ada juga yang menurun Ibu ya. Nah, sebelumnya Ibu mengkonsumsi pil KB apakah nyaman, apakah tubuh Ibu menjadi sehat? Tubuh menjadi gemuk Ya Bu ya, jadi ya mungkin itu salah satunya manfaat dari KB yang Ibu konsumsi. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak ya Bu ya, beristirahat dan juga menikmati waktu luang secara kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi dari konsumsi pil KB ini kita akan memudahkan diri sendiri gitu Bu ya, karena memang manfaatnya lebih banyak, kita bisa meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga. Selanjutnya perkembangan fisik dan juga mental sosial Ibu tuh lebih sempurna gitu ya. Jadi Ibu jangan khawatir, jangan takut selama mengkonsumsi KB itu akan terjadi. Misalkan Ibu mengkonsumsi KB tapi kok bisa hamil gitu Bu ya. Mungkin banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya perencanaan kesempatan pendidikan yang lebih baik juga. Nah, itu untuk manfaat dari KB itu sendiri, dan mungkin nanti saya akan jelaskan manfaat dari alat kontrasepsi ya Bu ya. Nanti akan banyak sekali macam-macam alat kontrasepsi yang akan saya jelaskan. Nah, sebelum itu Ibu tahu nggak sih apa saja alat kontrasepsi? mungkin pil KB, terus Ya, selain KB, itu, ya, udah seperti itu aja. cuma 2 Bu ya yang diketahui. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja alat kontrasepsi ya Bu ya. Di sini yang pertama itu ada metode aminolaktasi ya Bu ya. Jadi untuk metode aminolaktasi ini adalah kontrasepsi yang mengendalikan pemberian air susu ibu atau ASI, di mana sebagai kontrasepsi bila Bu ya. Yang pertama ibu itu sedang menyusui secara penuh. Kemudian yang kedua itu ibu belum haid, yang ketiga itu umur bayi kurang dari 6 bulan. Nah, jadi untuk alat kontrasepsi yang pertama ini digunakan apabila ibu sedang menyusui secara penuh, kemudian belum haid dan juga umur bayi kurang dari 6 bulan ya Bu ya.
Kemudian bagaimana sih cara pakainya? Di sini saya akan menjelaskan. Jadi cara pakainya itu atau cara kerjanya yang pertama bisa menunda atau adanya penekanan dalam ovulasi. Kemudian di sini juga ada keuntungannya Bu ya. Jadi ibu juga harus bisa menimbang mana sih alat kontrasepsi yang cocok untuk saya. Karena setiap alat kontrasepsi itu ada manfaat dan juga ada kerugiannya. Nah, untuk metode aminolakasi ini manfaatnya yang pertama efektivitasnya lebih tinggi. Kemudian tidak mengganggu senggama. Jadi saat ibu dengan suami ibu melakukan senggama atau sedang berhubungan itu tidak mengganggu ya Bu ya, atau tidak terganggu. Kemudian tidak ada efek samping secara sistematik Bu ya. Jadi tidak ada efek samping misalkan sakit atau head yang berangsur-angsur selama beberapa bulan. Kemudian tidak perlu obat atau alat tanpa biaya. Jadi selain dari itu tidak menggunakan biaya apapun ya Bu ya. Baik, bagaimana Bu? Dapat dipahami? Dapat. Baik, kalau begitu kita langsung lanjut ke alat kontrasepsi yang selanjutnya Bu ya. Nah, baik Ibu, itu dari kerugiannya Bu ya. Di sini mungkin ada keterbatasan yang akan saya jelaskan. Jadi di saat ada keuntungan pasti ada kelebihannya juga Bu ya. Berarti di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, di sini ada keterbatasan dari pil KB yang sudah tadi saya jelaskan, dari alat kontrasepsi yang MAL barusan Bu ya. Di sini yang pertama perlu kita persiapkan sejak perawatan kehamilan agar secara menyusui dalam 30 menit pasca persalinan ya Bu ya. Itu keterbatasannya. Kemudian yang kedua itu tidak melindungi terhadap IMS ya Bu ya. Jadi tidak terlindung ya Bu ya. Baik. Di sini juga ada cara pakainya. Yang pertama, bayi disusui menurut kebutuhan bayi. Kemudian yang selanjutnya, biarkan bayi menghisap sampai melepaskan sendiri hisapannya. Kemudian busui atau bayi juga dapat disusui pada malam hari ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya, bayi akan terus disusukan walau ibu atau bayi sedang sakit Bu ya. Jadi diusahakan meskipun ibu sakit tetap harus disusukannya Bu ya. Nah, kemudian di sini untuk alat kontrasepsi yang kedua itu ada pil sesuai dengan ibu yang konsumsi tadi. Di sini pil sendiri itu cocok untuk ibu yang menyusui. Nah, sebelumnya ibu sedang menyusui? Tidak Ibu ya. Yang mungkin nanti di saat ibu menyusui boleh mengkonsumsi pil KB karena memang tidak ada efek samping apapun dan cocok untuk ibu yang menyusui. Karena tidak menurunkan produksi ASI dan juga dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat ya Bu ya. Jadi untuk pil KB ini meskipun malam sekarang kita tidak minum, bisa kita minum 2 pil sekaligus pada malam yang selanjutnya ya Bu ya. Nah, baik, di sini cara kerjanya yang pertama menekan ovulasi, selanjutnya rahim tidak bisa menerima hasil pembuahan, kemudian selanjutnya mengentalkan lendir serviks, kemudian mengganggu transportasi sperma. Mungkin nanti untuk penggunaan pil KB sendiri akan sedikit banyak keputihan ya Bu ya. Bagaimana Pak Ibu banyak keputihan? Banyak. Ya, baik, mungkin itu salah satunya dari cara kerja pil KB tersebut ya Bu ya. Di sini ada keuntungannya. Yang pertama itu tidak mengganggu hubungan seksual, kemudian tidak mempengaruhi ASI dan juga kesuburan cepat kembali dan dapat dihentikan setiap saat ya Bu ya. Jadi untuk PKB ini sangat bagus untuk keuntungannya juga dan juga tidak mengganggu sama sekali. Dan mungkin untuk PKB ini sedikit murah ya Bu ya, bisa ditemukan di warung-warung terdekat dan mungkin harganya juga cukup lumayan murah ya Bu ya. Baik, di sini ada keterbatasan ya Bu dari pil KB dan Ibu juga harus bisa mempelajari ini karena memang untuk pil KB ini mengganggu siklus haid ya Bu ya. Mungkin Ibu juga bisa merasakan untuk haid Ibu tidak teratur, mungkin bisa teratur juga sesuai dengan kinerja dari pil KB tersebut. Kemudian yang selanjutnya peningkatan atau penurunan berat badan. Nah, yang saya jelaskan tadi mungkin ada sebagian ibu ada yang menjadi gemuk, ada juga yang menjadi kecil ya Bu ya. Dan di sini juga harus digunakan setiap hari dan juga pada waktu yang sama. Bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar ya Bu ya. Dan juga payudara menjadi tegang, ada mual, ada pusing, dan mungkin kebanyakan ibu akan bertumbuhnya jerawat jika memang dari penggunaan pil KB ini keterbatasannya seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, di sini Bu cara pakai dari pil KB sendiri. Yang pertama itu mulai hari pertama sampai hari kelima siklus haid. Kemudian diminum setiap pagi pada saat yang sama atau boleh diminum pada malam hari. Dan bila lupa atau 2 pil, minumlah segera pil yang terlupa dan gunakan metode pelindung sampai akhir bulan ya Bu ya. Jadi kalau misalkan Ibu lupa untuk mengkonsumsi pil, boleh Ibu dan juga Bapak atau suami Ibu menggunakan pelindung ya Bu ya saat bersenggama. Dan juga bila tidak haid, mulailah paket baru 1 hari setelah paket terakhir ya Bu ya. Jadi Ibu bisa langsung mengganti pil KB yang Ibu konsumsi itu. Nah, di sini untuk yang selanjutnya ada alat kontrasepsi dari suntik progestin ya Bu ya. Ibu pernah mendengar? Belum. Baik, jadi untuk suntik progestin ini sangat efektif ya Bu ya dan juga aman.
karena dapat dipakai oleh semua perempuan. Kemudian dalam usia reproduksi sendiri dapat kembali ke kesuburan lebih lambat, rata-rata 4 bulan, dan ini cocok untuk masa menyusui karena tidak menekan reproduksi ASI ya Bu ya. Jadi di saat ibu menyusui boleh juga menggunakan suntik progestin karena juga ini cocok di saat ibu menyusui. Nah, di sini cara kerjanya yang pertama mencegah ovulasi dan juga mengentalkan di serviks dan juga menghambat transportasi sperma. Jadi ibu khawatir jadi karena sperma akan dihambat langsung di dalamnya Bu ya. Kemudian ada keuntungannya itu sangat efektif, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri dan juga dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai usia premenopause ya Bu ya. Nah, di sini ada keterbatasannya dari suntik progestin ini. Yang pertama ada gangguan siklus haid dan juga tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Jadi jangan dihentikan sembarangan ya Bu ya. Harus dengan sesuai anjuran bidan ataupun dokter yang bersangkutan ya Bu ya. Nah, di sini untuk cara pemakaiannya sendiri, setiap saat selama siklus haid asal tidak sedang hamil Bu ya. Jadi untuk suntik progestin ini boleh dilakukan saat ibu tidak mengandung ya Bu ya. Jadi di saat ibu mengandung itu tidak dianjurkan. Kemudian mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid, dan juga selama 7 hari setelah suntikan pertama tidak boleh melakukan hubungan seksual. Jadi saat ibu menggunakan suntik progestin ini selama 7 hari setelah pemakaian dianjurkan untuk tidak boleh bersenggama terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, itu untuk suntik progestin. Dapat dipahami? Dapat. Baik Ibu, untuk selanjutnya di sini ada alat kontrasepsi implan. Ibu pernah mendengar atau pernah melihat tetangganya pernah suntik implan Bu? Pernah mendengar. Ya, jadi untuk suntik implan ini efektif selama 5 tahun Bu. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi, kalau Ibu ingin mempunyai anak ketiga itu selama 5 tahun ke depan, Ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi implannya Bu ya, karena efektif untuk 5 tahun ke depan. Dan di sini untuk 3 tahun setidaknya Bu ya. Dan juga ini tuh sangat efektif untuk menghentikan kehamilan terlebih dahulu. Kemudian dapat dipakai oleh semua perempuan dan juga usia reproduksi. Pemasangan dan juga pencabutan ini perlu pelatihan. Jadi di saat pemasangan dan juga pencopotan ini harus dilakukan oleh profesi seperti bidan, dokter yang seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk alat kontrasepsi implan ini sendiri itu aman dan juga dapat dipakai saat ibu menyusui juga. Baik. Untuk yang selanjutnya cara kerjanya di sini lendir serviks menjadi kental juga. Kemudian mengganggu reproduksi pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi. Nah, di sini tuh ada penghambatan dan juga mengganggu saat proses pembentukan endometrium ya Bu ya. Dan di sini juga ada implantasi dan juga mengurangi kontrasepsi sperma dan juga menekan ovulasi. Nah, itu untuk cara kerjanya. Di sini ada keuntungan dari alat kontrasepsi implan sendiri, di mana daya gunanya tinggi, perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun ke depan, dan juga pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan ya Bu ya. Jadi di saat pencabutan ibu jangan khawatir, ibu takut untuk tidak bisa mengandung lagi, karena memang dijamin ya Bu setelah pencabutan itu untuk kesuburan ibu tetap terjamin. Kemudian yang selanjutnya tidak memerlukan pemeriksaan dalam dan juga bebas pengaruh estrogen, kemudian tidak mengganggu senggama dan juga tidak mengganggu reproduksi ASI ya Bu ya. Kemudian dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan ibu. Jadi misalkan ibu sekarang menggunakan sudah 2 tahun, ibu ingin mencabutnya, boleh ya Bu ya. Tidak harus menunggu 5 tahun dulu. Baik, itu untuk keuntungannya. Di sini ada keterbatasan dari kontrasepsi implan sendiri, yang dimana pada kebanyakan ibu atau klien dapat menyebabkan perubahan pada haid sendiri, dimana pendarahan bercak atau misalkan bulan sekarang bisa haid, bulan depan tidak ya Bu ya, bisa 2 bulan sekali atau tidak. Nah, itu untuk keterbatasannya sendiri. Dan juga kebanyakan ibu timbul keluhan-keluhan seperti nyeri kepala, nyeri dada, merasa mual, pening atau pusing ya Bu ya. Dan juga peningkatan atau penurunan berat badan itu sangat terlihat sekali saat menggunakan alat kontrasepsi implan ini. Kemudian di sini membutuhkan tindak pembedahan minor ya Bu ya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini cara pakainya setiap saat selama siklus haid hari kedua sampai hari ke-7 itu, atau minimal 6 minggu sampai 6 bulan pasca persalinan itu atau pasca keguguran. Dan bila ibu menggunakan alat kontrasepsi ini, ibu juga ingin menggantinya dengan implan misalkan ya Bu ya, itu bisa, tetapi harus dilakukan dengan sesuai anjuran dokter. Nah, di sini sendiri dari pemasangan atau juga insersi daripada lengan kiri atau bagian dalam atau sikutannya Bu ya di sini atau dimanapun itu sesuai dengan kebutuhan.
Di sini untuk daerah dari insersi ini harus setiap kering dan juga bersih selama 48 jam pertama untuk mencegah infeksi pada luka insisinya Bu ya. Jadi pada saat pemasangan itu selama 48 jam tidak boleh basah ya Bu ya, tidak boleh lembab juga karena untuk mencegah terjadinya infeksi. Baik Ibu, apakah sudah dipahami? Sudah. Baik, saya akan lanjutkan ya Bu ya. Untuk yang selanjutnya ada alat kontrasepsi dari dalam rahim. Nah Ibu, sebelumnya di sini saya punya sebuah alat untuk edukasi ini. Di sini saya punya leaflet ya Bu ya. Ibu mau dilihat sekarang atau nanti sudah saya penyuluhan? Mungkin nanti. Nanti ya, setelah penyuluhan saya akan berikan leaflet ini untuk Ibu bisa membaca dan juga bisa mempelajari di rumahnya Bu ya. Baik guys, ini akan saya jelaskan. Jadi untuk alat kontrasepsi dalam rahim sendiri ini, rahim ini Ibu ya sangat efektif dan juga reversible dan juga berjangka panjang. Jadi haid itu menjadi lebih lama dan juga lebih banyak pemasangan dan juga pencabutan. Nah, di sini dalam pemasangan dan juga pencabutannya itu memerlukan pelatihan dan juga dapat dipakai oleh semua wanita di usia reproduksi dan juga bisa dipakai oleh wanita yang terpapar infeksi menular seksual. Contohnya seperti perempuan yang mengidap penyakit HIV/AIDS ya Bu ya. Itu bisa juga menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada cara kerjanya sendiri. Yang pertama itu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi. Kemudian mempengaruhi fertilasi di sebelum ovum mencapai kapum uteri ya Bu ya. Kemudian mencegah sperma dan juga ovum bertemu atau membuat sperma sulit masuk ke dalam, dan juga alat reproduksi ini alat reproduksi wanita dan juga mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi ya Bu ya. Dan juga memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Jadi untuk alat kontrasepsi dalam rahim ini sangat efektif karena memang benar-benar mencegah dari sperma itu dan juga ovum itu bertemu ya Bu ya. Di sini ada keuntungannya sendiri, yang dimana efektivitas tinggi dan juga mungkin bagi wanita ini adalah hal yang memang sangat bagus sekali dalam ingin menghentikan kehamilan ya Bu ya. Kemudian metode jangka panjangnya juga 10 tahun. Jadi meskipun ibu ingin anak ketiganya nanti setelah umur anak saya yang ini 10 tahun kemudian saya ingin hamil lagi, dan ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim ini ya Bu ya. Karena efektifnya itu 10 tahun ya Bu ya. Baik. Di sini ada kerugiannya, selain keuntungannya ada kerugiannya, yang dimana efek samping yang umum terjadi itu ada perubahan siklus haidnya itu sendiri. Umumnya pada 3 bulan pertama itu tidak haid misalkan Ibu ya, kemudian haid dan juga tidak, dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada komplikasi lain Ibu, seperti merasakan sakit dan juga kejang selama 3-5 hari setelah pemasangan. Jadi ini ada efek sampingnya sendiri, yaitu merasakan sakit ya Bu ya, dan juga kejang. Kemudian tidak mencegah IMS Ibu. Di sini IMS-nya termasuk dari HIV dan AIDS gitu ya. Jadi Ibu diharapkan dari saya pribadi untuk lebih memeriksakan kesehatannya Bu ya, karena memang ditakutkan suami Ibu atau Ibu mengidap penyakit HIV dan AIDS ya Bu ya. Nah, baik Ibu, di sini saya juga akan menjelaskan gimana sih cara dari pemakaiannya itu sendiri. Jadi untuk cara pemakaiannya, yang pertama setiap waktu dalam siklus haid dan dipastikan ibu sedang tidak hamil ya Bu ya. Dan juga hari pertama sampai hari ke-7 itu ibu akan mengalami siklus haid, dan juga segera setelah melahirkan, misalkan 4 minggu pasca persalinan dan juga setelah 6 bulan dengan metode MAL tadi ya Bu ya. Baik, selanjutnya setelah ibu keguguran atau abortus ya Bu ya, dan juga selama 1-5 hari setelah bersenggama yang tidak dilindungi. Kemudian untuk alat kontrasepsi ini bisa dipasang di dalam rahim, kemudian kembali untuk memeriksakan diri setelah 4-6 minggu setelah pemasangan. Kemudian selama bulan pertama pemakaian, periksakan agar benar dan juga secara rutin, terutama setelah haid ya Bu ya. Jadi untuk alat kontrasepsi ini itu sangat dianjurkan sekali untuk ibu terus-menerus konsultasi ya Bu ya, agar tidak terjadi kesalahan atau kesalahpahaman antara ibu dan juga tenaga kesehatan yang bersangkutan ya Bu ya. Baik Ibu, untuk penjelasan alat kontrasepsi sudah selesai. Tadi saya menjelaskan berbagai macam alat kontrasepsi dan juga kegunaan, keuntungan, manfaat dan juga keterbatasannya. Nah, sebelumnya ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Ada
Berarti kalau misalnya saya ingin menunda kehamilan nih dari anak pertama saya ke anak kedua itu 5 tahun, sus enaknya saya pakai apa ya? Iya, sesuai dengan yang tadi saya jelaskan ya Bu ya. Di sini saya menganjurkan untuk memakai alat kontrasepsi implan ya Bu ya. Karena memang jangka waktunya itu 5 tahun setelah ibu melahirkan anak yang Pertama. iya seperti itu. Dan juga keuntungan dari implan sendiri itu tidak ada sakit Bu ya, atau efek sampingnya seperti pendarahan yang seperti tidak ada ya Bu ya, dan juga tidak mempengaruhi dari reproduksi ASI itu sendiri. Yang mungkin dari saya pribadi menganjurkannya untuk implan, tetapi kalau misalkan ibu ingin membeli alat kontrasepsi yang lain itu kembali lagi kepada ibu. Namun saya sendiri menyarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi implan sendiri. Atau ibu juga bisa ingin menunda kehamilan, misalkan setiap kali bersenggama dengan suami ibu bisa menggunakan pelindung ya Bu ya. Namun mungkin kalau misalnya ibu terus menerus menggunakan pelindung itu akan mengganggu ya Bu ya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi implan itu sendiri gitu Bu. Gimana, sudah paham? Sudah, sus, terima kasih. Baik. Kalau ibu sudah paham, di sini saya akan melakukan evaluasi dengan apa yang sudah saya tadi jelaskan. Nah, sebelumnya saya kan sudah menjelaskan berbagai macam alat kontrasepsi. Nah, sebelumnya ibu boleh untuk menyebutkan apa saja yang sudah saya jelaskan tadi. Ada pil KB, Ya. ada suntik KB, Ya. ada implan, ada alat kontrasepsi dalam rahim. Udah segitu. Iya. Iya. Baik. Nah, mungkin ibu cukup memahami ya Bu ya, karena nanti juga saya akan mengasih leaflet ini kepada ibu untuk dipelajari lebih lanjut di rumah. Dan juga ibu jangan sungkan untuk menanyakan apapun itu ya Bu ya. Jadi ibu boleh nanti kembali ke rumah sakit ini untuk menanyakan bila ada hal-hal yang memang menurut ibu agak sedikit mengganggu ya Bu ya. Iya. Nah, baik ibu, untuk penyuluhan sudah selesai. Saya berterima kasih untuk kerjasamanya selama saya melakukan penyuluhan. Ibu juga bisa menjawab apa saja yang sudah saya jelaskan, kemudian sudah memahami apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan juga ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Baik. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf tadi karena tidak sempat memberikan leaflet ini di awal. Mungkin sekarang ibu bisa ya. Terima kasih, sus. Ibu jangan lupa dibaca ya Bu ya nanti di rumah. Jangan sungkan juga beritahukan kepada suami ibu tentang rencana ibu ingin hamil anak selanjutnya itu berapa tahun ke depannya Bu ya. Iya, sus. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi ya Bu ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sus. Terima kasih.